Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza, mahasiswa IAIN Pekalongan semester 3 dari kelas HKIC NIM 19107. Di sini saya akan menyampaikan sedikit banyak tentang peradilan Islam. Materi yang pertama, peradilan pada masa pra-Islam. 1. Peradilan bangsa Romawi dan bangsa kuno. Pada saat itu telah memiliki lembaga peradilan yang terorganisasi dan memiliki peraturan-peraturan oleh para qadhi. 2. Peradilan pada masa jahiliyah. Pada saat itu pula mengalami beberapa periode, yaitu periode Sabah dan Himyar, periode pra-Islam, dan periode Islam. Bentuk penyelenggara pada masa pra-Islam itu diantaranya 1. Badan hukum atau lembaga peradilan, badan ikhtial dan qur'ah atau paranormal dan undian, badan mazlim. Materi kedua, peradilan pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, segala urusan pemerintahan diadakan kepada beliau. Setelah dakwah Islam barulah tersebar, maka Rasul memberi izin kepada sahabatnya dan memutuskan perkara hadapi pendelegasian tugas yudikatif. Sistem yang dibawa oleh Nabi SAW merupakan perkembangan yang jauh lebih maju dan teratur dibanding peradilan pada zaman jahiliyah. Sumber hukumnya menjadi referensi utama bagi pemegang otoritas yuridiktis adalah wahyu baik berupa Al-Quran, sunnah Nabi SAW, serta ijtihad peradilan Islam, peradilan di zaman Nabi, dan yang dilakukan oleh Nabi sendiri. Materi ketiga yaitu peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Kedudukan peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu suatu yang dipandang sebagai kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa manusia hidup bermasyarakat dan kehidupan masyarakat akan terganggu bila tidak ada lembaga peradilan. Oleh karena itu, terdapat kesepakatan di kalangan umat Islam atau ijma bahwa mendirikan lembaga peradilan itu merupakan tradisi yang harus diikuti. Peradilan pada masa khalifah yang satu dengan khalifah yang berikutnya selalu mengalami perkembangan. Materi yang keempat, peradilan Islam pada masa Daulah Umayyah. Nama Daulah Umayyah sendiri berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, yaitu salah satu seorang pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Umayyah ini senantiasa bersaing dengan pamannya Hisyam bin Abdi Manaf untuk merebut pimpinan dan kekuasaan atau kehormatan dalam masyarakat dan bangsanya. Ketika pemerintahan dinasti Umayyah berkuasa, maka sikap dan langkah politik yang ditempuhnya mengarah kepada ciri-ciri Arabisme, yaitu mendahulukan bangsa Arab dari bangsa lainnya. Kemudian tokoh yang terkenal pada masa itu 1. Al-Qadhi Quraisy, Al-Qadhi As-Sidabi, Al-Qadhi Ijaz, Al-Qadhi bin Atos. Untuk materi selanjutnya yaitu peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Abbas ibnu Abdul Muthalib ibnu Hisyam. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah al-Sofah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas. Setelah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan kekhalifahan dipegang oleh Bani Abbasiyah, hukum Islam semakin berkembang, sehingga berbagai hajat dan kepentingan umat Islam yang bersinggungan dengan hukum dapat terpenuhi. Pada masa pemerintah Bani Abbasiyah yang dimulai sejak tahun 750 sebelum Masehi, administrasi hukum dan peradilan dipusatkan pada Hakim Agung. Dalam memutuskan hukum, para hakim tidak merujuk secara langsung pada Al-Quran dan hadis, tetapi mengacu pada pemikiran para ulama mazhab yang terkenal. Materi selanjutnya yaitu peradilan pada masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani merupakan salah satu dari 3 kerajaan besar Islam pada masa pertengahan selain Safawiyah dan Mongol.
Kerajaan ini berasal dari suku pengembara yang bermukim di Asia Tengah. Perkembangan hukum sistem pemerintahan dan sistem administrasi diselenggarakan syariat Islam. Unit peradilan umum, bekerja sama umum dan qadha yang merupakan bagian dari unit peradilan umum. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.